semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Profesi Kependidikan yang diampu oleh yang terhormat Bapak Rio Pranata, SPD MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Aprilia, mahasiswa semester 1 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Tanjung Pura dengan NIM F10812411078. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana program pendidikan profesi guru prajabatan sebagai upaya dalam mencetak guru profesional yang siap menghadapi tantangan pendidikan di era yang semakin berkembang pada saat ini. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Kira-kira seperti itulah yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Nah, dengan PPG Prajabatan ini, kita mempersiapkan calon pendidik yang mampu membawa perubahan ke arah yang positif di dunia pendidikan Indonesia. Apakah kita semua setuju bahwa guru adalah pilar utama dalam membangun masa depan bangsa? Melalui PPG Prajabatan ini, kita berusaha memastikan setiap guru tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memiliki kompetensi pedagogik yang unggul. Nah, disinilah mari kita telah bersama bagaimana program ini dirancang untuk tujuan tersebut. Jika nanti kita sebagai seorang fresh graduate ataupun yang baru saja lulus, apakah mending daftar PPG Prajabatan? Dan apakah hanya lulusan sarjana pendidikan atau SPD saja yang bisa mengikuti PPG Prajabatan ini? Dan alasan-alasan lainnya kenapa kita harus mendaftar PPG Prajabatan? Sebenarnya, apa sih definisi dari PPG Prajabatan itu? Nah, PPG Prajabatan adalah program pendidikan profesi untuk mencetak generasi baru guru-guru Indonesia yang memiliki panggilan hati menjadi guru profesional, komitmen menjadi teladan, cinta terhadap profesi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Siapa saja sasaran PPG Prajabatan? Nah, PPG Prajabatan ini diselenggarakan bagi lulusan sarjana atau sarjana terapan maupun diploma 4, baik dari jurusan pendidikan maupun non-kependidikan bagi calon guru untuk mendapat sertifikat pendidik. Alasan yang pertama adalah memperoleh wawasan baru untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru profesional. Mendapatkan banyak wawasan baru mengenai kompetensi yang harus dimiliki guru seperti kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Alasan yang kedua adalah mempersiapkan diri sebagai guru yang kreatif dan inovatif dan fleksibel terhadap perkembangan zaman. Selama mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan, kita akan dilatih untuk menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan fleksibel terhadap perkembangan zaman, atau disebut sebagai pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Selain kuliah, kita juga akan langsung mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah yang dilakukan pada saat PPL 1 dan PPL 2. Oleh sebab itu, ketika melaksanakan praktik mengajar, maka biasanya segala hal yang kreatif akan diimplementasikan dalam bentuk media yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Alasan yang ketiga ialah diakui sebagai tenaga pendidik profesional dengan mendapatkan gelar GR dan sertifikat pendidik. Setelah kita berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian perkuliahan dan ujian kompetensi PPG Prajabatan sebagai bentuk ujian akhir kelulusan, maka selanjutnya kita akan memperoleh sertifikat pendidik ataupun serdik. Dan alasan yang keempat,
memiliki kesempatan yang lebih besar ketika kita ingin mendaftar P3K guru. Setelah kita atau kalian lulus dari PPG Prajabatan, maka kita akan memiliki kesempatan yang bagus apabila akan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oleh sebab itu, kita perlu mempertimbangkan dan memperhatikan formasi yang ada ketika pendaftaran P3K guru yang sedang dibuka. Walaupun salah satu konsekuensi yang akan dihadapi adalah ketika formasi tersebut jauh dari domisili kita. Jika kita ingin menjadi guru, maka pilihan yang dapat kita ambil adalah dengan mengikuti PPG Prajabatan. Mengapa? Karena dengan mengikuti PPG Prajabatan ini, skill dan kompetensi kita sebagai guru akan benar-benar dilatih dan siap menjadi guru di era abad ke-21 saat ini. Baiklah, langsung saja kita masuk pada alurnya. Dapat dilihat pada alur yang pertama, yaitu menempuh pendidikan S1 ataupun sarjana terapan dan diploma 4. Di sini, calon guru mempelajari ilmu pedagogik, teori, metodologi dalam aspek pendidikan. Alur selanjutnya yaitu PPG Prajabatan, di mana program pendidikan profesi bagi calon guru yang belum mempunyai jabatan. PPG Prajabatan ini dapat untuk mencetak guru yang profesional dan memiliki sertifikat pendidik. Setelah menempuh perkuliahan dan berhasil menyelesaikannya dengan menyandang gelar S1 ataupun D4 sarjana pendidikan ataupun SPD, maka tahapan selanjutnya yang bisa dilalui adalah mengikuti PPG Prajabatan dengan persyaratannya seperti pada berikut ini. Persyaratan calon mahasiswa mengikuti PPG Prajabatan tahun 2024 adalah: yang pertama, tentunya warga negara Indonesia asli ataupun WNI. Yang kedua, tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan ataupun Dapodik. Yang ketiga, berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. Yang keempat, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 D4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Yang kelima, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3,00. Yang keenam, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan diserahkan pada saat laporan diri. Yang ketujuh, memiliki surat keterangan berkelakuan baik. Yang kedelapan, memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ataupun nafsa. Yang kesembilan, menandatangani fakta integritas. Dan yang terakhir, mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes substansif, dan tes wawancara. Alur selanjutnya yaitu mendapatkan serdik ataupun sertifikat pendidik. Nah, sertifikat inilah sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru ataupun calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Alur selanjutnya yaitu penempatan atau seleksi CPNS dan P3K. Kemudian ketika kita sudah dinyatakan lulus PPG Prajabatan, maka kita akan mendapatkan serdik ataupun sertifikasi pendidik yang biasanya langsung mendapatkan penempatan. Jika tidak, kita bisa mengikuti seleksi lainnya seperti seleksi CPNS ataupun P3K karena kita sudah mempunyai serdik ataupun sertifikasi pendidik.
Alur selanjutnya yaitu mendapatkan NRG atau nomor registrasi guru. Alur selanjutnya yaitu honorer. Alur selanjutnya yaitu terdaftar di Dapodik. Alur selanjutnya adalah mendapatkan NUPTK. Setelah mendapatkan NRG ataupun nomor registrasi guru, maka lulusan PPG Prajabatan yang telah mendapatkan NRG bisa langsung mengajar ke sekolah sebagai guru honorer. Tahapan selanjutnya, data kemudian masuk ke dalam Dapodik dan ikut diproses untuk kelayakan penerima tunjangan profesi. Setelah pengurusan kepegawaian untuk masuk Dapodik selesai, maka tahap selanjutnya ialah nantinya diarahkan untuk pengusulan penerbitan nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan ataupun NUPTK. Dan selanjutnya mendaftar SSCASN. Alur selanjutnya pemberkasan dan tanda tangan kontrak. Langkah selanjutnya ialah kita bisa mengikuti ataupun mendaftar pada SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, yaitu portal resmi untuk mengikuti dan mendaftar pada CPNS ataupun P3K di Indonesia. Selanjutnya adalah alur pengangkatan. Dan alur yang terakhir adalah pelaksanaan tugas. Pada tahap pengangkatan, untuk diangkat menjadi seorang PNS, CPNS haruslah memiliki persyaratan ataupun memenuhi persyaratan seperti memiliki penilaian prestasi kerja yang baik, memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani, lulus pendidikan, dan pelatihan prajabatan. Nah, pada tahap akhir, yaitu pelaksanaan tugas seorang yang meliputi ada yang pertama, melaksanakan ataupun kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, itulah alur dari kita sebagai fresh graduate nanti yang akan mengikuti seksi dari PPG Prajabatan. Kira-kira seperti itulah gambaran dari alur karir guru profesional beserta tahapan-tahapan yang harus dilaluinya. Saya Winnie Aprilia mohon pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi untuk PPG di tahun ini itu sangat mudah ya, berbeda dengan PPG di tahun sebelumnya. Yang jelas teman-teman itu harus terdaftar di Dapodik ya. Teman-teman harus terdaftar di Dapodik dan juga aktif. Ini adalah minimal 1 tahun ya. Jadi tahun ajaran ini teman-teman harus terdaftar nih di Dapodik sebagai seorang guru untuk jenis PTK-nya. Dan kemudian yang kedua, teman-teman di sini usia itu harus memenuhi ya. Jadi jangan sampai usianya itu kalau misalkan sudah memasuki menjelang masuk masa pensiun ya, nanti kita nggak bisa nih untuk terpanggil. Kemudian yang ketiga yaitu belum memiliki sertifikat pendidik dan juga belum menjadi peserta PPG di periode sebelumnya. Kemudian teman-teman ini memiliki NIK yang valid ya, dan juga ijazah S1 yang linear. Jadi pesertanya ini NIK-nya pastikan valid. Di SIM PKB ini kalian bisa cek validitasnya itu dengan cara klik data Pusdatin ya. Kalau misalkan belum valid atau silang merah, maka membenarkannya itu teman-teman bisa di verify PTK ya. Nanti meminta bantuan dari teman-teman operator sekolah. Dan berikutnya teman-teman di sini untuk ijazahnya tuh harus punya ijazah S1. Jadi nanti harus punya ijazah S1 yang linear dengan bidang studi PPG yang nanti akan diikuti ya. Nah, untuk perbedaan tahun ini dengan tahun sebelumnya, untuk tahun ini teman-teman tidak perlu memiliki NOPTK. Jadi NOPTK itu nggak wajib ya. Nanti kita bisa nih untuk ikut seleksi administrasi dan terundang PPG tahun ini. Nah, di sini yang utama itu adalah NIK, itu pastikan semua sudah valid ya. Nah, selanjutnya di nanti seleksi administrasi itu dilakukan by system, yaitu melalui SIM PKB. Dari seluruh data yang sudah termutakhirkan ya di Dapodik ini nanti akan diundang by system, yaitu untuk kita itu bisa ikut seleksi administrasi. Nah, sedangkan untuk prosesnya kira-kira seperti apa? Nah, untuk prosesnya ini kan dimulai dari verify data diri ya. Jadi diverifikasi validasi untuk data dirinya. Kemudian nantinya itu di akun SIM PKB itu silakan dicek ya. Sekarang ini silakan dicek untuk NIK-nya itu pastikan sudah checklist warna hijau dan juga sudah valid. Kemudian teman-teman nanti melengkapi data individu pada Dapodik ya, dilengkapi. Kemudian verify ijazah di Nova GTK, jangan lupa untuk tutorial cara verify ijazah ini sudah kita berikan pada video sebelumnya nih. Nah, pastikan verify ijazah di Nova GTK, kemudian juga konfirmasi verify-nya itu untuk ikut seleksi PPG teman-teman. Nah, kemudian melengkapi biodata diri pada sistem pendaftaran PPG Daljab. Nah ini, nah untuk contoh undangannya, contoh undangan termasuk juga nanti tidak lanjut untuk melengkapi biodata. Itulah kira-kira seperti ini. Ini contoh yang di tahun 2023 kemarin, nanti nggak jauh beda ya dengan yang di tahun sekarang. Jadi contohnya seperti ini. Ketika teman-teman nanti terundang untuk ikut seleksi administrasi, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini ya, yaitu persyaratan pendaftaran PPG nanti menjadi PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Jadi di sini untuk status NIK ini nanti pastikan sudah valid ya, sudah checklist seperti ini. Kalau misalkan NIK ini sudah checklist nanti bisa terundang. Jadi kalau misalkan ada salah satu persyaratan yang enggak terpenuhi, maka di sini untuk tulisan lengkapi profil ini nanti akan buram ya, yaitu akan menjadi abu-abu. Nah, kalau misalkan semuanya persyaratan ini sudah terpenuhi, maka di bagian lengkapi profil ini nanti sudah berwarna biru seperti ini dan bisa diklik untuk melanjutkan. Nah, di sini untuk di sini adalah status pemenuhan syaratnya adalah misalkan seperti ini, yaitu status NIK ini adalah valid. Kemudian contoh undangan ini ya. Kemudian kualifikasi ijazah S1 ini kita punya ijazah S1 ini nanti akan checklist yaitu valid. Kemudian usia kurang dari sama dengan 58 ya. Jadi nanti kalau misalkan usia kita memenuhi syarat, maka nanti kita akan checklist. Kemudian status sertifikasi kita belum sertifikasi, kita akan checklist. Kemudian TMT ini adalah di sini sangat mudah ya, yaitu hanya 1 tahun ini bisa. Jadi nanti kalau TMT kita itu 1 tahun terakhir aktif di Dapodik, maka checklist. Kemudian untuk satmenkalnya itu di jalur pendidikan formal ya. Ya, jalur pendidikan formal yaitu di SD negeri apa gitu ya. Nanti formal di sini nanti akan checklist. Nah, sehingga kalau misalkan seluruh persyaratan ini terpenuhi, maka teman-teman di sini nanti akan bisa melengkapi profil ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi bagaimanakah cara ikut seleksi administrasi ya? Tentu kita penuhi syarat-syarat ini.
harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara